Banyak orang yang ngira kalau Netanyahu lengser semua bakal beres. Eits, tunggu dulu. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Ini bukan sekadar soal satu orang atau satu pemerintahan. Nyalahin semuanya ke Netanyahu itu kayak nyalahin ban bocor, padahal sasis mobilnya udah keropos dari sananya. Kenyataannya kekerasan yang dialami rakyat Palestina bukan cuma karena siapa yang lagi duduk di kursi Perdana Menteri. Ini masalah yang jauh lebih dalam, masalah sistemik yang udah tertanam sejak negara si rewel itu berdiri. Mau ganti pemimpin, bisa aja, tapi sistemnya ya masih sama aja. Kenapa bisa? Karena si rewel bukan negara biasa yang muncul secara organik atau damai. Ia dibangun atas fondasi ideologi Zionisme, sebuah proyek kolonial yang dari awal memang punya agenda buat ambil alih tanah Palestina dan geser penduduk aslinya ke pinggiran, atau bahkan keluar sama sekali. Ngeri, tapi itulah realitas yang sering dikaburkan. Jadi, ayo kita buka mata. Kritik terhadap Netanyahu memang penting, tapi jangan sampai bikin kita lupa kalau masalahnya jauh lebih luas daripada cuma satu tokoh aja. Nggak kehitung lagi berapa banyak nyawa rakyat Palestina yang direnggut oleh si rewel, dari tragedi Deir Yassin sampai pembantaian besar-besaran di Gaza. Korban dari anak-anak dan perempuan udah kayak jadi menurutin dalam kekerasan yang dilakukan Zionis. Tragis banget, tapi itulah kenyataannya. Dan ini bukan cuma soal kekerasan fisik, si rewel juga punya puluhan undang-undang yang diskriminatif. Satu contoh saja, seperti Undang-Undang Kepulangan tahun 1950 yang mana ngasih hak kewarganegaraan cuma buat orang Yahudi. Sementara pengungsi Palestina nggak diakuin, dibuang dari tanah kelahirannya sendiri. Belum lagi soal tepi barat yang terus digerogotin lewat pemukiman ilegalnya. Sedikit demi sedikit wilayah itu direbut, dilanggar meski sudah jelas bertentangan sama hukum internasional. Tapi tetap aja, itu jalan terus seakan hukum dunia nggak ada artinya. Jadi jelas semua ini bukan muncul tiba-tiba gara-gara Netanyahu. Kenyataan ini udah ada sejak hari pertama negara ini berdiri. Sistem yang ada memang dibangun untuk menindas dan mengusir. Dan selamanya sistem yang nggak berubah, pelakunya bisa siapa saja dan hasilnya pun akan tetap sama. Sering banget kita dengar, wah ini semua gara-gara Netanyahu. Padahal kenyataannya, para pendahulunya juga nggak kalah kejam. Netanyahu itu cuma satu wajah dari sistem yang udah lama rusak. Contohnya David Ben-Gurion, Perdana Menteri pertama si rewel, pernah memerintahkan pengusiran besar-besaran sekitar 700 warga Palestina di tahun 1948. Itu bukan sekedar konflik, itu pembersihan etnis terang-terangan. Lalu ada Ariel Sharon yang dikenal sebagai Jagal Sabra dan Shatila. Tahun 1982 dia bertanggung jawab atas pembantaian brutal ribuan pengungsi Palestina di Lebanon. Bukan cuma perang, itu pembantaian yang didiamkan seluruh dunia. Dan jangan salah, bukan cuma pemerintahannya aja yang bengis, oposisinya pun juga sama. Yair Lapid yang sekarang jadi tokoh oposisi secara terbuka mendukung serangan brutal ke Gaza di tahun 2023. Jadi jangan berharap perubahan besar cuma karena pergantian pemimpin. Intinya siapapun yang duduk di kursi Perdana Menteri si rewel, kebijakan kolonial, apartheid, dan kekerasan terhadap Palestina akan terus berjalan. Mau ganti aktornya, naskahnya bakal tetap sama. Zionis sekarang lagi gencar banget muter-muterin narasi. Di media barat cerita yang terus dipoles, semua salah Netanyahu, semua salah Netanyahu. Padahal faktanya sekitar 80% warga si rewel sendiri yang dukung serangan brutal ke Gaza. Jadi ini jelas bukan cuma soal satu orang. Mereka bahkan ngucurin dana besar-besaran sekitar 2,4 triliun rupiah buat kampanye propaganda mereka yang disebut Hasbara. Tujuannya bikin citra seolah-olah si rewel cuma membela diri, sambil menyamakan perjuangan Palestina dengan aksi teror. Mereka main halus juga, menargetkan generasi muda lewat influencer, TikTok, dan media sosial. Tujuannya jelas mengalihkan perhatian mereka dari kekerasan dan penjajahan yang mereka lakukan sejak lama. Ini sebenarnya trik lama para penjajah. Mau cari kambing hitam biar sistemnya nggak diganggu. Padahal akar masalahnya bukan siapa yang mimpin, tapi eksistensi si rewel. Eksistensi si rewel sebagai proyek kolonial yang sejak awal dibangun di atas penindasan. Lalu apa solusinya? Hentikan ilusi si rewel yang baik dan Netanyahu yang jahat. Nggak ada versi baik dari negara yang dibangun di atas pengusiran dan pembantaian. Ayo kita boikot total si rewel sampai rezim haram itu runtuh. Kita dukung perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan mereka sepenuhnya. From the river to the sea, Palestine must be free. Saya Bang Jack, sampai jumpa.